Prabowo nanti kalau sudah jadi presiden, ya kan, ingat bahwa di Al Zaitun Prabowo Gibran menang telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dan keluarga, dan banyak rezeki, amin. Ya, beberapa hari ini saya tidak membuat konten ya. Baru hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Dan saya menyampaikan kabar baik bahwa teman saya dari lognews.co.id atau Lognews TV ya, Bang Handi Nasution mengirimkan saya berita ya. Nanti alamat beritanya saya tulis di link deskripsi ya. Oke. Jadi Bang Handi ini menyampaikan bahwa di Al Zaitun Prabowo Gibran menang telak. Wah. Kalau saya tidak salah itu sampai 93% suara dari sekian ribu pemilih di Al Zaitun itu memenangkan Prabowo Gibran. Wah, ini menurut saya kabar yang sangat menggembirakan ya. Jadi Prabowo nanti kalau sudah jadi presiden, ya kan, ingat bahwa di Al Zaitun Prabowo Gibran menang telak. Ya, rupanya Al Zaitun ini melihat bahwa visi dan misi Al Zaitun ini mungkin sejalan dengan visi misinya Pak Prabowo ya. Mana Pak Prabowo ini sangat ingin melihat Indonesia menjadi negara maju ya. Menjadi negara maju. Nah, Al Zaitun pun seperti itu ya. Jadi kalau di Al Zaitun bukan sekedar wacana, tapi dia sudah start duluan untuk membuat Indonesia ini maju ya, membangun pertanian ya, membangun kapal ikan, membangun pendidikan terbaik di dunia ya, mengubah tanah tandus menjadi hutan ya, memberikan kebanggaan kepada Indonesia dan dunia, disorot oleh internasional. Tapi kita heran ya dengan kelakuan Mahfud MD ini ketika menjabat Menko Polhukam dan sekarang maju sebagai cawapresnya Ganjar ya. Dia malah mempermalukan wajah Indonesia di mata internasional dengan mengobok-obok pesantren Al Zaitun yang sudah terkenal di dunia internasional, terkenal di Asia, diakui dunia sebagai tempat pendidikan terbaik di Indonesia, pesantren terbaik di Indonesia ya, lengkap dengan kemandirian pangannya ya, pesantren yang akan mendukung untuk Indonesia menjadi negara maju, negara hebat. Tetapi sama Mahfud MD ini diobok-obok ya, dibuka aib-aibnya ya, dituduh macam-macam ya, katanya TPPU lah, tindak pidana pencucian uang segala macam ya, diobrak-abrik rekeningnya ya. Ini membuat suara anjlok ya, suara Mahfud MD ini anjlok di mana-mana. Kualat ya, pesantren terbaik yang membanggakan Indonesia kok dipermalukan seperti itu. Apa kata dunia? Waduh. Ya, kalau misalnya saya ya, misalnya saya berada di negara lain ya, saya warga negara lain, melihat yang membanggakan negara tetangga itu malah dipermalukan ya kan di dunia internasional ya kan, saya pasti bilang, oh ini caranya orang di sana ini berpolitik goblok amat sih. Kok membuka aib bangsa dan negaranya sendiri begitu ya? Harusnya yang sudah membuat bangga Indonesia itu didukung ya. Kalau misalnya ada kesalahannya ya jangan dibuka ke publik lah ya kan, karena itu sudah menjadi suar dunia ya kan, pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara, lengkap dengan kemandirian pangannya ya kan, masjid terbesar ya kan. Nah, tapi sama Mahfud MD ini malah diobok-obok ya kan, dipublish sedemikian rupa, di framing sedemikian rupa, sehingga
pendirinya sekarang itu masih menjalani proses hukum, ya, dituduh penistaan agama lah segala macam, ya. Padahal ya harusnya itu kita dukung bersama. Adapun misalnya kelemahannya, ya kita diskusikan ke dalam lah, jangan membuka aib padahal itu sesuatu yang membanggakan negara kita. Begitu. Ya kan, pemerintah saya kan belum tentu mampu membangun sehebat itu, tapi ada seorang tokoh yang mampu mengorganize, ya, memanifestasikan pikirannya, ya kan, ke dalam karya nyata seperti itu. Mana penghargaan kita? Coba ada nggak yang sanggup seperti itu? Tidak gampang loh, ya kan, membuat seperti itu tidak gampang. Pejabat saja tidak mampu membuat seperti itu, apalagi kalau swasta. Dan ini ada swasta yang membantu pemerintah mengangkat harkat dan derajat martabat bangsa dan negara kita dengan menghadirkan sebuah institusi pendidikan terbaik, terbesar, termegah di Asia Tenggara. Wah, sampai warga negara lain datang untuk bersekolah di situ, ya, dari Singapura, Malaysia, ya kan, Afrika Selatan, ya, dan negara-negara lainnya datang di situ sekolah. Tetapi dengan diumbar-umbarnya, bobroknya ini, padahal itu pun belum tentu benar, maka image-nya itu menjadi jelek gitu loh, ya. Dan mudah-mudahan ini diketahui oleh Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo segera mungkin bisa berkunjung dan berkolaborasi, bertemu dengan Syekh Panji Gumilang, ya, untuk mewujudkan Indonesia Maju. Karena miniatur Indonesia Maju itu saya kira semuanya sudah ada di Al Zaitun, tinggal diindonesialisasi saja, ya kan. Bayangkan kalau misalnya setiap provinsi punya pendidikan seperti Al Zaitun, ya kan, maka akan sangat hebat, ya kan, bisa menjadi pionir untuk membangun ekonomi negara kita, ya kan, bisa menjadi penggerak perekonomian di negara kita. Pendidikan itu bisa menjadi penggerak perekonomian negara kita kalau dikelola dengan baik, ya, dan diperhatikan oleh pemerintah. Bayangkan saja, Al Zaitun membuat kapal penangkap ikan yang besar begitu, tapi disegel sama pemerintah Indramayu. Kan miris sekali, ya. Bagaimana mau Indonesia maju? Pemerintah saja tidak mampu membuat galangan kapal ikan, swasta membuat tapi malah disegel. Itu pun dari pesantren, kan luar biasa sekali. Bagaimana pemikirannya, ya? Saya tidak ngerti, ya. Ya, tapi kembali lagi, ya. Ada namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalnya dalam kebaikan saja ada perlombaan, ya kan, berarti ada kompetisi. Namanya kompetisi itu ada persaingan, ya. Jadi wajarlah kalau misalnya yang merasa tersaingi kebaikannya, ya kan, ada yang berbuat lebih baik, itu akan merasa risih, merasa tersaingi. Akhirnya apa? Menjadi mengeluarkan fitnah hanya untuk supaya tidak tersaingi kebaikannya. Seperti itu. Jadi Anda kalau merasa baik terus banyak dibenci sama orang, jangan khawatir, mungkin mereka itu juga pengen berbuat baik tapi merasa tersaingi kebaikannya oleh Anda. Itu. Ya, jadi kita berharap betul-betul, ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa segera berkolaborasi merancang Indonesia Maju bersama dengan Syekh Panji Gumilang, ya, Al Zaitun. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.